yang meninggalkan apapun yang anak. Dalam damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah kita selama kita bertanya. Amin. Kami persilakan duduk. Kami serahkan kepada Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada kesempatan kali ini karena salibnya kita ditebus, karena salibnya kita dilambangkan untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia. Karena salib.
biarlah kami semua tidak akan menyia-nyiakan anugerah yang istimewa ini. Kesempatan istimewa bagi kami, karena kami tidak mungkin bisa menyenangkan Tuhan kalau kami tidak berjalan bersama dengan pertolongan firman. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini. Kami mohon Allah untuk memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami sambut Tuhan firman dengan rasa syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara yang kasih Tuhan. Nah, kali ini kita sampai ke Wahyu pasal 14. Sangat menarik kita belajar kitab Wahyu ya. Pasal 13 kita melihat rencana iblis dan kronik-kroniknya untuk menguasai dunia. Bahkan kalau bisa menyesatkan orang-orang pilihan. Tetapi di pasal 14 ini Allah memperlihatkan sekilas kepada Yohanes tentang kekekalan. Nah, saya ulangi. Di dalam pasal 14 ini Allah menyatakan, memperlihatkan kepada Yohanes sekilas tentang kekekalan. Mari kita langsung belajar aja. Wahyu pasal 14 dari ayat pertama sampai 20 nanti. Ayat pertama. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, anak domba jelas itu Mesias, Tuhan Yesus. Berdiri di bukit Sion. Bukit Sion itu nama lain dengan Yerusalem. Memang kota Yerusalem dibedakan dengan kota-kota lain oleh Allah, sehingga nama bukit Sion ini sama dengan Yerusalem. 144.000 orang. Ini simbol orang-orang yang menderita karena mengiring Tuhan, mengalami penganiayaan selama mengiring Tuhan. Jadi bukan secara hurufiah seperti itu, karena ayat lain itu berlaksa-laksa dari berbagai bangsa itu. Nah, ayat 2 dan 3 nanti akan saya bacakan. Kita terus akan mengungkapkan kebenaran ini, dan nanti akhirnya kita akan menyimpulkan. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desuk air bah, dan bagaikan deru-deru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapi. Ayat 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Ini nyanyian surgawi, saudara. Jadi dalam kekekalan, nah, orang-orang percaya inilah pekerjaannya, memuji Tuhan, menyanyi dan bersuka cita di sana. Ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang
tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Nah, ini konteksnya sebenarnya kata mereka ini dari ayat 3 yang menyanyi, yang menyembah Tuhan dan bersukacita tadi. Mereka ini siapa? Nah, mereka ini adalah orang-orang yang hidupnya tidak mencemarkan kehidupan dunia. Saya ulang. Ini orang-orang yang hidupnya tidak tercemar oleh kehidupan dunia. Anda bisa berkata di sini, apakah aku menyesuaikan hidupku dengan dunia ini, ikut ke sana, ikut kemari, ikut merasani sana, merasani sini? Itu namanya tercemar oleh dunia ini. Dan orang-orang ini nggak mau. Saudaraku yang dikasihi, aku sangat pengalaman dengan peristiwa ini, dengan ayat ini. Aku tidak mau ikut penyembahan berhala dalam rasulan itu ditempatkan di tempat RT. Kebetulan RT-nya itu orang Kristen. Saya nggak mau. Nah, apa yang keluar? Pak Aino nggak rukun kalau tahu. Saya mengatakan apapun kata orang, saya tidak mau untuk campur tangan, apalagi termasuk penyembahan berhala. Mbak Hani ini pengalaman pada waktu dinikahkan. Sampai Mbak Hani, kalau nanti terpaksa seperti itu, kamu pergi. Tak nikahkan di sini. Saya sampai mengatakan itu. Karena apa? Orang Kristen mengatakan, ben ojo dan maaf ya Mbak Hani, pakaian dalamnya suruh naruh di atas genteng. Nah, hari ini kontring nggak mau itu. Nah, yang tidak mau mencemarkan. Orang-orang menganggap anak biasa timbangannya jadi rasanan, takut dirasani. Akhirnya hidupnya tercemar oleh kehidupan dunia ini. Dan ini orang-orang ini adalah orang-orang yang menyembah Allah. Mereka yang menyembah Allah, memuji Allah di tempat yang mulia. Dan nanti kita akan melihat di tempat lain, di sisi lain, ayat selanjutnya. Ini mereka yang tidak mencemarkan dengan kehidupan dunia. Pikirkan saat ini. Kalau Anda ingin seperti mereka ini, jangan mencemarkan kehidupan dengan kehidupan dunia ini. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Orang-orang ini adalah hidupnya yang terpenting mentaati Tuhan lebih daripada yang penting. Mengerti kalimat saya ini? Yang terpenting hidupnya adalah mentaati Tuhan lebih daripada yang penting. Yang salah penting betul, layak penting betul, tetapi nek layak kalah kalau perintah Tuhan ibadah, Anda tercemar di sini. Karena ayat ini jelas mereka ini mengikuti kemana saja Tuhan. Jadi perintah Tuhan yang itu yang terpenting. Aku mentaati Tuhan itu yang terpenting. Kita banyak tegas. Memang ini kejadian. Nanti akan seperti itu. Ini yang kedua. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Apa itu korban sulung? Mohon ditampilkan.
kehendaknya sendiri, ada Allah, ada Tuhan. Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi dari kekekalan Allah menciptakan manusia itu menjadi kesukaannya, anak sulung. Persembahan yang menyenangkan Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 23, tidak usah dibuka, nanti aja dicatat di rumah, ayat 19. Nah, Allah berpesan kepada bangsa Israel, kalau kamu sudah sampai ke sana, hasilmu yang pertama, yang sulung itu persembahkan, itu yang menyenangkan aku. Kalau ada istilah persembahan dulu, tidak salah kita memberikan persembahan yang salah. Tetapi maksudnya lebih daripada itu, saudara. Apa sih persembahan yang menyenangkan hati Tuhan? Lihat, Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, nanti akan lebih jauh kita akan mendengar tentang siapa yang ditebus, siapa yang punya hak menebus, dan bagaimana sikap orang-orang yang ditebus seharusnya. Nanti, tetapi saya akan menjelaskan ayat di sini. Orang-orang yang ditebus di ayat 4 ini adalah orang-orang yang menyadari bahwa hidupku ini miliknya Tuhan, sehingga hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Mengapa? Dan nanti kita lihat mengapa kita harus mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Tetapi ayat 4 berhenti di situ. Jadi ayat 4, kata mereka ini adalah orang-orang yang ada di tempat kekekalan, yang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan bersuka cita karena mereka tidak mencemarkan hidupnya dengan kehidupan bumi ini. Yang kedua, mereka mentaati Tuhan, itu yang terpenting dari hidupnya, lebih daripada yang penting. Yang ketiga adalah orang-orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan karena mereka telah ditebus. Ayat 5. Ini gampang. Karena ini saudara-saudara, demi kemurahan ayat 5. Wahyu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak tercela. Artinya nek ngomong kuwi ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan mulutnya tidak bercela, hanya mengeluarkan pujian. Artinya kata-katanya ini memuliakan Tuhan. Banyak orang Kristen yang istilah mungkin agak kasar ini, jatuh di soal mulut. Ngomong orang di waton, tapi watonnya ngomong. Padahal banyak sekali dalam ayat-ayat Alkitab nasihat tentang lidah. Kami pernah khotbah khusus tentang menguasai lidah. Tetapi ayat ini jelas, ngomongannya tidak bercacat cela. Hati-hati nek ngomong. Ingat, lidahmu dipagari dengan untu yang keras, betul. Tapi awet endi untu karo ilang. Untune wis merondol ilate untu. Nah, kadang-kadang dipagari seperti itu, ilat isih ngumpat.
Itu hati-hati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah mereka tadi. Ayat 6 dan 7 saya akan bacakan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitahukannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dari suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakan Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ayat 6 dan 7 memberitahukan bahwa Injil diberitakan seluruh dunia, dan saat inilah pengenapan. Berita Injil sudah tidak dibendung lagi, sudah tidak bisa dibendung lagi, menerobos ke daerah-daerah yang tertutup karena media sosial. Nah, tetapi tidak hanya itu, saudaraku, karena penghakimannya nanti landasannya adalah Injil. Orang yang tidak percaya langsung masuk ke tempat yang ngeri. Nanti kita lihat tempat itu seperti apa. Tetapi yang percaya dan seperti tadi akan masuk ke dalam kekekalan yang mulia. Nah, lalu pelajaran apa dari ayat ini, saudara yang dikasih Tuhan? Karena penghakimannya dari berdasarkan Injil. Apakah hidupmu berpadanan dengan Injil seperti nasihat Rasul Paulus di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, ini nasihat Rasul Paulus bagi kita juga. Injil bukan hanya kita tahu harus diberitakan, tetapi dasar hidup kita haruslah Injil, karena dasar penghakiman itu adalah Injil. Itu sebabnya hendaklah berpadanan dengan Injil Kristus. Ini landasan hidup kita adalah Injil. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ayat 8 Wahyu. Dan seorang malaikat lain, ada 3 malaikat untuk membedakan ini ya. Dan seorang malaikat lain kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu campurnya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Babel adalah pusat atau kota pusat penyembahan berhala. Dan Alkitab, kota Babel adalah pusat penyembahan berhala. Kota Babel juga pusat kota di mana orang-orangnya memusuhi Israel atau umat Allah. Dan ada kemungkinan ayat 8 ini Babel itu menunjuk kota Roma. Karena waktu zaman itu sering memakai sandi. Karena kota Roma pada waktu itu memusuhi, kekaisaran Roma memusuhi umat Allah.
sampai Yohanes dibuang ke Pulau Patmos dan menulis kitab ini. Nah, saudaraku, itu Babel. Ayat 9 sampai 11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya ataupun pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam sawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya." Pasal 13 kita sudah tahu ya, ini adalah penyembahan berat, ini antikristus, nabi-nabi palsu dan para pengikutnya. Jadi penyembah iblis, entah apa itu bentuknya, yang tidak menyembah kepada Tuhan Yesus, itu adalah penyembahan kepada iblis sebenarnya, apapun bentuknya. Nah, dia akan menerima siksaan ini, anggur murka Allah. Nanti akan dilihat mengapa simbolnya itu anggur murka Allah. Nah, dia nanti akan melihat ayat selanjutnya. Tetapi inilah para pengikut iblis yang menyembah iblis, nabi palsu, antikristus. Nah, murka Allah sering disebut seperti ini dalam perjanjian lama, misalnya dalam Mazmur pasal 75. Ayat 7 sampai 9 Mazmur. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuangkan dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Nah, tetapi aku hendak bersorak-sorai untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Orang-orang yang tidak menyembah Allahnya Yakub di sini, orang fasik, itu akan menerima murka Allah yang dilambangkan anggur yang berbuih-buih. Ya, ayat selanjutnya akan lebih dijelaskan lagi. Ya, mari kita kembali ke Wahyu. Ayat 12, Wahyu. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saya merasa nggak perlu ditafsir di sini. Yang penting ya, mentaati Tuhan itu yang terpenting, lebih daripada yang penting tadi. Jadi tetapkan di dalam hatimu, hidup ini yang terpenting mentaati Tuhan lebih daripada yang penting. Oke? Ayat selanjutnya, ayat 13. Nah, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh
kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dan jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, ketaatanmu, saya ulangi, ketaatanmu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Di sana tersedia upah. Saya ulang, pahala tidak disediakan oleh orang sana. Orang sana memburu, tetapi tidak akan mendapatkan. Pahala tersedia bagi orang-orang yang mentaati Tuhan tadi. Tersedia di sana, di dalam kekekalan. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapkan hatimu. Apapun yang terjadi, aku mau mentaati Tuhan. Itu yang terpenting, lebih daripada yang penting. Oke. Ayat 14 sampai 16. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sakit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sakitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini pandangan secara simbolis Tuhan Yesus memisahkan orang percaya yang sungguh-sungguh atau orang tidak percaya dan percaya tidak sungguh-sungguh. Saya ulangi, Anda petani semuanya, sehingga kalau pasca manen pasti memisahkan antara rumput atau padi. Nah, kira-kira seperti itulah pandangan ini. Jadi Tuhan Yesus nanti dalam penghakiman akan memisahkan orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh, yang tadi mereka tadi ayat 4 tadi, nanti kita akan berkonsentrasi di sana. Nah, dengan orang yang tidak percaya maupun orang yang katanya percaya tetapi sebenarnya tidak percaya, tidak sungguh-sungguh. Dan aku berkali ngomong di gereja ini ada ladang dan gandum. Nah, pada waktu panen itulah dipisahkan antara ladang dan gandum. Ternyata bukan tugasku untuk memisahkan Anda yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh, tetapi ternyata tugasnya Tuhan dan malaikat di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah sebenarnya tempat sukacita kita. Tetapi di sisi lain tempat yang mengerikan. Maka firman Tuhan itu kalau dirasa-rasa nih, ya manis tapi juga pahit. Bagi yang dipisahkan nanti akan hilang anggur murka Allah, itu akan mengerikan. Tapi bagi kita ada sukacita. Pengenapan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Penginapan di sini kita akan dipisahkan
yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Bagi bilangan mereka tadi ayat 4 tadi, saudara yang dikasih Tuhan. Ayat selanjutnya. Ayat 17 Wahyu. Sampai ayat ya. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada 11 sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari Mesbah yang berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa murka Allah digambarkan seperti anggur dikilang? Nah, kalau di sini mungkin tidak cocok anggur ya. Mungkin kalau di sini kalau masa panen, parine sik diriti, lalu rumputnya lagi diriti juga kan. Nah, ini malaikat ini dewek nih, gitu. Memisahkan orang-orang yang tidak percaya, yang digambarkan sebagai anggur, dan akhirnya masukkan ke kilang ya, bak pemutaran anggur pada waktu itu, peras anggur itu digiling seperti itu dan mengalir darah. Siapa yang senang melihat darah? Senang. Ada yang senang melihat darah. Ada orang yang melihat darah aja semabut. Ada ya. Saya melihat. Saya juga nggak senang melihat darah. Kalau begitu, jangan sampai menjadi darah seperti ini. Ini gambaran yang tidak menyenangkan, saudara. Hidup dalam murka Allah, di dalam kekekalan itu mengerikan, menjijikkan, dan tidak menyenangkan sama sekali. Itu gambaran itu. Itu sebabnya ini diperlihatkan supaya Anda benar-benar ngeri melihat itu dan minta anugerah Allah. Saudara bilang dikasih Tuhan, jangan enak-enak. Waktunya sudah singkat. Orang yang tahu tentang berita-berita dunia ini, orang yang tahu sedikit tentang nubuatan-nubuatan seperti saya ini, saya yakin waktunya sudah dekat kedatangan Tuhan. Pemisahan ini akan segera terjadi. Hendaklah Anda ngeri melihat ini. Itu sebabnya Anda terus minta belas kasihan untuk menjauh dari itu, untuk hidup mentaati Tuhan, murni, tidak tercemar itu. Ini maksud ayat ini disampaikan seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu pelajaran apa dalam Wahyu pasal 14 ini? Saya menyimpulkan, mari kita berkonsentrasi kepada ayat 4. Saya akan membacakan dari ayat 3, perhatikan ya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian, ini orang mereka, ini orang banyak. Nah,
yang hidup di dalam kekekalan, yang pekerjaannya menyembah Tuhan dan bersukacita di hadapan Tuhan. Pertanyaan saya sekarang, Anda mau menjadi bagian mereka ini? Kalau nggak mau, lebih baik keluar. Pasti malu Bapak Beno. Walaupun aku nggak mau, ya duduk di sini sambil bengong-bengong aja. Saudara yang dikasih, kalau Anda ingin menjadi bagian mereka, mereka itu siapa sebenarnya? Ayat 4 Mbak Kristi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikut anak domba itu kemana saja dia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban yang suruh. Tadi sedikit sudah saya ungkap bahwa mereka ini adalah orang-orang yang hidupnya tidak mencemarkan dengan kehidupan dunia ini. Banyak orang Kristen ingin menyenangkan dunia, sehingga wajah ibadah layak. Bisa nggak mau? Masih ada waktu lagi kalau mau ada ibadah terpenting, layak penting. Tapi ibadah waktu itu sudah kita tetapkan, itu terpenting. Saya nggak mau ikut-ikutan penyembahan berhala. Apa kata orang? Harus punya tekad. Saya tidak mau mencemarkan hidupku dengan kehidupan dunia ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan mencari ya, apa yang diharapkan oleh dunia ini. Jangan mencari apa yang diharapkan oleh dunia ini. Tetapi Anda harus punya komitmen. Saya tidak mau mencemarkan dunia. Aku mau ibadah yang sejati. Yang kedua, orang-orang ini adalah orang-orang yang punya komitmen mentaati Tuhan. Itu yang terpenting. Lebih daripada yang penting tadi. Kemana saja Tuhan, ikut. Mengapa Allah sangat membenci orang yang tidak taat, sangat membenci orang yang mencemarkan hidupnya dengan dunia ini? Allah berfirman, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Nanti dicatat 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Allah itu kudus, tidak bisa dimainkan. Sehingga harus tegas di sini, jangan mencemarkan hidupmu dengan kehidupan dunia. Taati Tuhan lebih daripada yang penting yang lain. Yang ketiga, orang-orang ini adalah orang-orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan sebagai ibadahnya yang sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang merasa sudah ditebus oleh Tuhan? Nah, kalau sudah ditebus, Anda ditebus oleh Tuhan, berarti Anda miliknya siapa? Sadar itu? Atau pengetahuan di sini? Pengetahuan teologi saja? Allah tidak mau
Dan Allah tidak akan tertipu, saudara. Kalau Anda sudah ditebus, Anda sadar bahwa Anda miliknya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tirukan kata-kata saya yang keluar dari hati saudara dengan sesungguhnya. Aku milik Kristus. Aku milik Kristus. Karena aku telah ditebus. Karena aku telah ditebus. Ku persembahkan hidupku Persembahkan hidupku sebagai ibadahku yang sejati. sebagai ibadahku yang sejati. Di dalam nama Allah Bapa, Di dalam nama Allah Bapa, Putra, Putra, dan Roh Kudus. dan Roh Kudus. Allah yang Esa. Allah yang Esa. Di dalam nama Yesus, Di dalam nama Yesus. aku katakan, Aku katakan. amin. Amin. Kami persilakan duduk. Ingat komitmenmu minggu pertama bulan Agustus. Saya menyaksikan walaupun saya menuntut, memang itu tugas saya. Kalau hidup Anda adalah milik Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil saat teduh. Kita akan masuk ke perjamuan kudus. Kita akan dasarkan Kolose 1. Kolose 1. Nanti kalau Anda merasa tidak layak untuk mengikuti, silakan. Kalau layak nanti mengikuti. Saya akan mendasarkan ayat ini untuk perjamuan kudus. Kolose pasal 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu, termasuk kamu, termasuk aku, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa hanya Yesus Kristus yang punya hak menebus? Karena Dia yang menciptakan kita, dan kita sebenarnya miliknya Dia. Lalu tergadai oleh dosa pada waktu Adam jatuh, sehingga milik dosa, milik iblis. Dan Yesus menebus, Dia punya hak, karena itu milikku, Dia katakan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, penebusan bukan berdasarkan kamu baik, saya untung. Penebusan berdasarkan Allah sendiri. Dia adalah Allah yang menciptakan kita, Allah yang tidak kelihatan, sehingga tidak ada juru selamat lain, penebus lain tidak ada. Seluruh Alkitab mengatakan bahwa Allah Israel penebus, Allah yang benar, Allah Tritunggal yang Esa di dalam Yesus Kristus, itu yang berhak menebus, karena Dia adalah yang memiliki sebenarnya, sehingga punya hak untuk menebus. Mengerti ya? Nek barangmu kok gadekne sing punya hak menebus sak kowe. Betul? Kecuali kowe menyerahkan kepada orang lain. Tuhan Yesus sanggup untuk menebus kita. Pemerintahan di sini, lihat,
sekarang. Nah, lalu konsekuensi orang yang ditebus apa? Ada 2 ayat 14 tadi konsekuensinya. Kalau ditebus berarti mendapat pengampunan dosa. Yang tidak ditebus tidak dapat. Kalau ditebus berarti milik siapa? Milik Tuhan. Anda tahu dengan kesadaran penuh atau tahu dari Pak Aino ini? Saya harap saudara sadar sepenuhnya bahwa Anda ditebus sehingga Anda mendapat pengampunan dosa. Tanpa penebusan tidak ada pengampunan dosa, ayat ini. Dan Anda ditebus konsekuensi yang lain. Hidupmu bukan milikmu, kamu bukan milikmu, milik Kristus. Nah, mari kita berpikir, saudaraku, sejenak. Pikiran ini sebenarnya biasa-biasa saja. Menurut Anda, lebih bijaksana hidup di tangan Kristus, di tangan Tuhan, atau hidup di tanganmu sendiri? Yang lebih bijaksana, yang terbaik, hidup di tangan Tuhan atau hidup di tanganmu sendiri? Siapa yang setuju dengan yang terbaik itu sebenarnya hidup di tangan Tuhan? Angkat tangan. Saya harap saudara sadar sepenuhnya. Anda tidak tahu hari esok. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu yang terbaik untuk Anda nggak? Anda sendiri nggak tahu yang terbaik untukmu. Aku tahu hanya itu yang menyenangkan aku. Hati-hati cara di sini. Orang ganteng itu menyenangkan memang dilihat, tapi belum tentu itu yang terbaik untukmu. Nah, saya harap Anda mengerti prinsip ini, bahwa hidup yang terbaik sebenarnya hanya hidup di tangan Tuhan. Dan ini konsekuensi orang yang ditebus karena ada miliknya Tuhan. Dan dengan apa dia menebus? Kita panggil musik dan sendiri.
semoga kita tunggu oleh Allah. Bapak, kami sudah mengucapkan syukur untuk himpunan umatmu ini. Kami bersyukur untuk hadiratmu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk karya-Mu. Kau terus akan menyempurnakan kami. Kau akan memakai sisa hidup kami. Kami sudah mengucapkan syukur. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oh Bapa yang baik, akan menganugerahkan yang terbaik bagi kami. Biar kehendak-Mu itu yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat ini dengan iman. Pulanglah saudaraku. Bapa di surga memberkati engkau dengan damai sejahtera yang melampaui akal budi. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Roh Kudus membimbing saudara, memberikan kuasa kepada saudara, sehingga saudara akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Karena saudara akan dijadikan kehormatan terang di mana saudara berada. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah memberkati saudara. Haleluya. Yang telah diberkati katakan, amin. Bapak terima kasih.